Halo, kali ini kita akan memberikan tutorial untuk bikin NV rumah ya. Nah, ini kali ini kita pakai style kartun. Oke, langsung saja. Yang perlu disiapkan adalah kita bikin box dulu. Oke, kita taruh tengah. Oke. Nah, fungsi box ini kita bikin dummy dulu. Nah, untuk bikin dummy, sebisa mungkin kita harus mengikuti real size-nya. Nah, kita bikin aja, misalkan rata-rata rumah ukuran 6 meter. Kemudian saya bikin 3 meter. Oke. Nah, ini kita masih bisa rubah-rubah lagi. Tapi nanti kita atur waktu sudah jadi juga nggak masalah. Yang penting proporsinya benar. Oke, kita bikin dummy terlebih dahulu seperti ini. Nanti teman-teman bisa nyari konsep juga di Pinterest misalnya. Nah, kita bikin kasar dulu. Ya, jadi dari awal jangan terlalu di detail dulu. Yang penting kita dapat base-nya. Terus kita harus pikir ini mau jadi apa nantinya. Cuma teman-teman kalau nanti kesulitan bikin konsepnya, mending kita cari dulu konsep dari yang lain dulu atau referensi, baru kita baru bikin. Oke. Nah, ini dummy kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut ke detailing. Ini saya mulai bikin atapnya. Kita copy saja dari yang sudah jadi. Kita Shift D, kita pisahkan. Oke. Setelah itu kita akan melakukan kita pisah sini. Nah, ini rencana saya mau potong jadi beberapa. Kita Ctrl R. Ini juga. Nah, ini kita bisa atur loopnya 6. Ini juga klik. Kita atur loopnya 6. Oke. Setelah itu kita seleksi. Kita unselect yang ini. Ini saya kasih rongga dengan cara Ctrl B. Setelah itu saya delete base-nya. Kemudian kita taruh solidify di modifier. Oke. Kemudian yang atas saya copy. Oh ya, sebelumnya kayaknya sudah ada. Oke. Kita tinggal copy modifiernya dari yang sudah ada dengan cara sini Ctrl L, copy modifier. Kemudian eh, lanjut ke atap berikutnya yang ini kita shift D juga. Atau bisa langsung dilepas. Juga bisa. Kita lakukan seperti yang sama tadi. Kemudian kita solidify. Bisa copy yang sudah ada, copy modifier. Nah, misalkan arahnya nggak enak gini, kita coba Ctrl A, apply rotation and scale. Nah, itu untuk memperbaiki eh, arah dari objek ini. Kita coba atur juga yang ini. Nah, oke. Jadi kita Ctrl A, apply rotation and scale. Kita pisahkan juga yang ini.
Kita duplikat, Shift D. Oke, kita hidden dulu. Ini kita extrude ke bawah, kemudian kita scale ke samping Y. Kita potong seperti yang tadi. Jadi setelah itu kita lanjut bagian sini. Ini kita adjust lagi, turunin. Tahap berikutnya, biar ini nggak kelihatan kaku, kita masuk ke set smooth. Cek set smooth. Nah, ini kan seperti ini. Hasilnya kurang oke ya. Nah, ini perlu kita taruh modifier namanya bevel. Nah, ini menjadikan objeknya nggak kaku. Rata-rata untuk eh, objek untuk kartun, itu nggak ada yang benar-benar tegas untuk garisnya. Jadi pasti dia eh, ada halusnya gitu di pinggirnya, ada bevelnya. Nah, ini bevelnya kita bisa copy juga ke objek yang lain. Jadi ini kita seleksi semua, Ctrl L, copy modifier. Nah, dia akan pakai modifier yang sama dan parameter yang sama. Nanti tinggal kita adjust aja, misalkan kurangnya apa. Misalkan bagian ini pengen lebih tinggi, ini masih kita bisa edit dari kita tampak depan, kita seleksi semua, kita seleksi dari sini, tekan S, kita scale tadi ya. Oke, kita yang ini kita atur, kita scale ke X. Berikutnya kita bikin jendelanya. Nah, untuk kartun, eh, kalau tidak ada kebutuhan misalkan karakternya masuk, nggak perlu dilubangin juga. Kecuali nanti ada kelihatan tampak dalam kayak gitu, itu perlu kita kasih lubang. Kita bikin eh, base untuk jendelanya dulu. Saya bikin pakai plane, kita rotate, kita bagi dulu, Ctrl R, nah kita Ctrl B, kita skala ke atas ya. Setelah itu kita potong jadi dua. Sebelumnya kita pisahkan dulu. Ini kita potong jadi dua. Jadi ini jendela kanan kiri. Kita pisahkan. Kita seleksi dua-duanya. Kita insert. Oke. Kemudian kita pisahkan lagi. Setelah itu kita join. Kasih ketebalan. Kita extrude. Kacanya pun kalau perlu kita extrude juga. Kemudian ini buat bagian atas sama bawahnya kita scale. Sorry, kita extrude. Scale kanan kiri. Seperti itu. Sekarang kita boleh join lagi. Ctrl C. Kemudian kasih bevel. Nah, tapi untuk kaca nggak usah pakai bevel. Kita pasang untuk kacanya. Nah, jadi cukup ditembuskan saja, misalkan nggak ada kebutuhan. Tekan Shift D. Nah, ini tembus. Kita bisa adjust lagi. Ini coba kita turunkan. Kemudian yang ini kita atur lagi.
Oke ya, ini jendela sudah jadi. Kemudian kita bikin untuk pintu depannya. Oke, kita bisa eh, kontrol R di sini. Cuma kalau langsung nggak bisa, jadi kita harus seleksi dulu. Langsung kita subdiv, subdiv. Baru kita naikin ke atas, kontrol R, ini juga kita kontrol V. Kemudian bawahnya kita hapus, nggak apa-apa. Kita extrude ke dalam. Kalau dirasa kurang besar, kita skala lagi. Kita dari tampak sini, scale. Atau mungkin ini kita bisa turunkan, jadi nggak terlalu tinggi. Kita bisa bikin pintu dari kotaan ini. Jadi ini kita pisahkan, ini. Kemudian kita, sorry, kita pisahkan ya, kita geser, kita insert. Nah, kita buang bawahnya, kemudian kita luruskan bagian bawah, kita scale ke ZS, Z0. Seperti ini miring, kita luruskan dulu ya, dari tampak samping kelihatan miring, kita luruskan, luruskan. Ini kita langsung pisahkan, kemudian kita connect lagi atau kita subdip. Dan kaca kita pisah. Nah, ini kaca sama kusen kita join, kemudian kita solidify untuk memberikan ketebalan, kemudian kita kasih bevel. Tapi kalau misalkan ketebalannya untuk pintu mau berbeda, kita harus pisahkan lagi. Ini kita pisah, atur solidify-nya. Nah, baru yang ini kita kasih ketebalan juga untuk kacanya. Oke. Kita seleksi bagian sini, kemudian kita geser ke belakang. Nah, oke. Berikutnya kita copy lagi untuk jendelanya. Kita instant aja ya kopinya, kita Alt D. Jadi misalkan ada perubahan di satu, akan berubah semua. Jadi misalkan eh, ada perubahan salah satu bentuknya, misalkan ini mau kita scale. Nah, ini berubah. Jadi tanpa harus ngedit satu-satu. Nah, ini tadi harusnya kita tekan Alt D. Jadi ke copy instant. Nah, berubah kan. Kecuali ada yang mau unik sendiri, beda, kita eh, duplikat biasa. Kemudian kita Alt D lagi. Nah, Alt D. Misalkan ini terlalu besar, kemudian kita mau kecilin. Nah,
semua akan ikut. Nah, misalkan yang ini tadi dirasa masih kurang smooth, kita bisa kasih subdiv juga di misalkan sebelum, oke, jadi letaknya di subdivnya dikasih ke paling bawah. Misalkan di viewport satu udah oke, rendernya kita bikin satu juga aja, jadi biar nggak berat. Kalau seperti yang kayak gini, yang kotak-kotak rasanya nggak perlu juga. Nah, ini kita tinggal tarik-tarik saja biar lebih menonjol keluar. Ya, oke, kemudian eh, untuk bikin balkon, misalkan ini ada balkonnya, kita copy juga dari sini bisa, atau bikin objek baru. Cuma kalau mau lebih tepat, enakan duplikat dari face yang sudah ada. Kita Shift D, kita scale, kemudian kita extrude keluar. Nah, kita pisahkan. Nah, kita bisa copy dari pintu yang sudah ada, kita bisa copy. Nah, ini kan pivotnya letaknya di sini ya. Kita rubah aja ke origin to center, origin to geometry. Jadi dia di tengah. Terus Alt D boleh. Dan atasnya kita pakai topi juga. Buat di atas pintunya kita scale, extrude, baru kita pisahkan lagi. Nah, kemudian ini biasanya ada pagar ya, kita copy juga dari sini. Atau bikin baru aja dari box, cursor to selected, biar dia lebih tepat di situ. Kita add box, seleksi, tarik ke atas, kita copy ke sampingnya, Shift D. Berikutnya untuk di bagian tengahnya, kita Shift D juga, kita bikin yang lebih kecil. Nah, kita array, atur jaraknya. Kalau sudah kita bisa apply, Shift D, kita rotate ke 90, baru kita hapus yang nggak kepake ya. Oke, berikutnya bikin atasnya ini, buat sandarannya. Ini kita bikin lebih tinggi, kita bisa pakai salah satu base-nya, kita Shift D, scale, kita tarik ke kanan, seleksi, Ctrl L, extrude ke atas, ya. Bisa juga ini copy ke kanan kirinya. Jadi kita lihat dari atas, Shift D, rotate 90, kita copy.
pasin. Balkonnya sudah jadi. Berikutnya kita mau bikin untuk kacanya sebelah sini. Kita shift D, pisahkan, kita scale. Nah, kemudian kita insert dulu ya biar kelihatan. Kemudian kita pisahkan. Nah, ini kaca yang frame paling besarnya. Sekarang kita bikin untuk frame pemisahnya. Kita shift D juga dari sini. Kita insert. Nah, sorry, kita extrude. Kita kira-kira aja. Kemudian yang sebelah sini kita shift D, extrude lagi. Nah, kita harus bikin jarak agak ke belakang biar dia nggak ada tabrakan. Baru yang bagian tengahnya kita extrude ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini kacanya kita kasih ketebalan. Kemudian jangan lupa dikasih bevel 0,05. Masih terlalu besar. Ya, segini cukup. Jadi dia nggak kaku ya. Kemudian kita tinggikan sedikit. Kita mau bikin ada kanopi di sini. Kita bisa add dari sini. Kita shift D, extrude ke belakang. Kemudian kita pisahkan dulu. Scale. Ini saya tarik edge-nya ke bawah. Ini. Nah, kemudian kalau kita nanti bakal rubah warnanya warna-warni, kita pisahkan dulu. Oke, kurang lebih jaraknya seperti ini. Nah, biar mudah, kita pisahkan dulu. Kita kasih bevel sedikit. Kemudian kita delete face-nya. Yang ini kita tambahi extrude sedikit. Ya. Nah, misalkan nanti ada lengkungannya, kita bikin. Kita subdivide bagian sini dulu. Nah, kemudian yang ini, tengah-tengah ini kita tarik ke bawah. Jadinya seperti ini. Kita kasih bevel lagi 0,01. Atau mungkin sebelumnya kita bisa solidify terlebih dahulu. Jadi ini solidify-nya di atas. Nah, bagian sini, biar nggak seperti ini, kita pencet only even thickness. Jadi biar ketebalannya sama. Oke. Kemudian kita bikin bordernya ini muter. Caranya pakai yang sudah ada. Nah, ini kita rapikan. Kalau mau kita seleksi semuanya dulu. Kita seleksi pakai B, kemudian S, Z, 0.
Jadi pasti dia sejajar semua. Kita bikin border. Ini tekan Shift D, Ctrl L, P. Nah, kita extrude ya, extrude lagi. Nah, sepertinya ini kurang sama dengan yang lain. Kita seleksi ulang. Mungkin sama pintunya juga boleh. Sekarang kita seleksi semuanya. Ya, ini diganti median point dulu ya. Tekan Z, 0. Ini extrude lagi. Jadi kita bikin sampai dia berputar. Miring. Sampai sini. Setelah itu kita solidify atau bisa copy dari sini, Ctrl L, copy modifier. Ini nggak boleh ada subdiv-nya. Nah, kalau misalkan terjadi solidify-nya antar base berbeda, kita harus apply rotation and scale lagi. Ctrl A, apply rotation and scale. Nah, baru semuanya akan sama. 0,01, 0,1. Nah, ini kebalik. Jadi kita minus 0,1. Nah, ini ada bagian yang bengkok juga, jadi kita harus cek ini. Kalau sudah, yang ini pun juga butuh juga. Jadi kita bisa copy dari sini. Copy base-nya. Shift D. Kemudian kita extrude. Kita extrude dulu ya. Ctrl L, P. Nah, ini udah kepisah. Extrude lagi. Hapus. Nah, ini saya Ctrl R lagi. Ctrl V. Sampai ketemu balkonnya. Kemudian kita extrude ke depan. Jadi akan mengcover balkonnya. Nah, tapi bagian atas bawah harus dihilangkan. Kita apply rotation and scale. Kemudian kita copy modifier yang ini. Ctrl L, copy modifier. Nah, ini tertutup ya. Jadi kita harus adjust lagi. Naikkan dikit. Oke. Ini juga boleh dikasih seperti ini juga. Jadi nggak kelihatan kaku. Shift D. Copy. Ini kita hapus face atas bawah. Kita copy lagi modifiernya. Nah, kalau kebalik, ini kita Ctrl N. Lihat bagian belakang nggak perlu ya, sama sini kita hapus. Jadinya seperti ini. Nah, misalkan kalian mau agak distorsi gitu, itu jangan dibikin dari awal dulu. Jadi biarkan kita bikinnya normal dulu, baru nanti kita distorsi di terakhir. Nah, itu kita bisa pakai lattice untuk distorsinya. Nah, ini kita copy dulu ya untuk jendelanya. Harus 90. Misalkan seperti ini. Nah, terus kemudian kalau bagian sini kurang naik, kita bisa seleksi ini.
kita bisa select, kita pilih select, select link. Kita bisa pakai yang kita pakai instant collection coba. Oh, nggak bisa ya. Kita select object data. Nah, jadi yang dia sama pasti akan select. Nah, karena ini tadi bukan instant, maka dia nggak ikut select. Kita naikkan dulu. Kalau jangan ketinggalan, kita ulangi lagi select object data. Oh, nggak ikut ya. Mungkin kalau biar gampang, ada baiknya kita pindah ke collection untuk yang tiap objeknya bisa, misalkan wall sendiri, kemudian kaca sendiri. Jadi lebih mudah untuk seleksinya. Kita seleksi dulu. Ini kita naikkan. Ini belum kasih bevel, kita kasih bevel dulu. Atau bisa copy bevel yang sudah ada. Cuma ini solidify-nya berarti bakal nggak ada, kita hilangin. Oke, rotation and scale juga. Nah, ini ada baiknya kita join saja biar nggak terlalu banyak objek. Copy modifier. Rotation and scale juga, jadi biar ukuran bevelnya tetap konsisten. Biasanya kalau nggak digituin, tiap objek berbeda-beda, walaupun value di sini sama. Mana indicate ya. Nah, semua ketutup. Oke, sekarang tinggal kita kasih material aja.